Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan mata kuliah tentang kombinatorik. Perkenalkan, nama saya Putri Endah Cahyani dari kelas Matematika Diskrit. Dalam mata kuliah kombinatorik terdapat teknik menghitung yang meliputi aturan penjumlahan dan aturan pengurangan. Aturan dalam penjumlahan ini terdapat definisi yang pertama, yaitu jika suatu kejadian dapat dikerjakan dengan beberapa cara, tetapi cara-cara ini tidak dapat dikerjakan pada waktu yang sama. Jika kejadian tersebut dapat terjadi dengan N1 cara, atau kejadian tersebut terjadi dengan N2 cara, atau kejadian tersebut dapat terjadi dengan N3 cara, atau selanjutnya. Dalam kejadian tersebut dapat terjadi dengan NP cara, maka kejadian dengan ciri yang demikian dapat terjadi dengan N1 plus N2 plus N3 plus NP dengan cara. Nah, di sini saya mempunyai satu contoh, yaitu dalam sebuah panitia, wakil dari sebuah jurusan dapat dipilih dari dosen atau mahasiswa. Jika pada jurusan tersebut memiliki 30 dosen dan 83 mahasiswa, berapa banyak cara memilih wakil dari jurusan tersebut? Nah, dalam penyelesaiannya yaitu dapat dikerjakan dengan pertama-tama kan diketahui ada 37 cara untuk memilih wakil dari sebuah jurusan yang berasal dari kalangan dosen, dan ada juga 83 cara memilih wakil dari sebuah jurusan yang berasal dari kalangan mahasiswa. Nah, karena pada jurusan tersebut tidak ada dosen yang berstatus mahasiswa atau mahasiswa yang berstatus dosen, jadi dalam aturan penjumlahan tersebut dapat dikerjakan bahwa 37 plus 83 adalah 120, maka terdapat 120 cara untuk memilih wakil dari sebuah jurusan tersebut. Nah, selanjutnya ada aturan pengurangan. Di dalam aturan pengurangan ini terdapat definisi pertama, yaitu aturan pembagian. Ada N per D cara pada sebuah kejadian jika kejadian tersebut dapat dikerjakan menggunakan sebuah prosedur yang menghasilkan N cara, dan untuk setiap cara W tepatnya ada D dari N cara yang berkorespondensi ke cara W. Nah, dalam pengertian himpunan, yaitu jika himpunan berhingga A adalah gabungan dari N pasang subset yang saling lepas, yang masing-masing subset terdiri atas D elemen, maka N sama dengan A plus A per D. Nah, dalam pengertian fungsi, jika F adalah fungsi dari A ke P, di mana A dan P adalah himpunan berhingga, dan untuk setiap nilai Y elemen P ada tepatnya D nilai X elemen A. Nah, sedemikian sehingga Fx sama dengan Y, yaitu dalam kasus ini F adalah D ke 1, maka terdapat ini. Di sini saya mempunyai contoh soalnya. Nah, ada satu contoh
berapa banyak cara 4 orang duduk mengelilingi meja bundar di mana dua susunan tempat duduk dianggap sama jika teman duduk di samping kanan dan samping kirinya sama. Nah, dalam penyelesaian ini dapat dimisalkan. Yang pertama, misalkan tempat duduk pada meja bundar dilabeli dengan label 1-4. Nah, maka ada 4 cara kan untuk memilih seseorang duduk pada tempat duduk 1, dan ada 3 cara untuk memilih seseorang duduk pada tempat duduk kedua. Nah, ada juga 2 cara untuk memilih seseorang duduk pada tempat duduk ketiga. Nah, yang terakhir ada 1 cara untuk memilih seseorang duduk pada tempat duduk 4. Nah, dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa ada 4 faktorial, yaitu 24 cara 4 orang duduk di meja bundar. Tetapi masing-masing 4 pilihan untuk tempat duduk pertama 1 memiliki kesamaan susunan. Padahal 2 susunan tempat duduk dianggap sama jika teman duduk di samping kanan dan samping kirinya sama karena ada 4 pilihan untuk tempat duduk 1, maka berdasarkan aturan pembagian ada 24/4, yaitu 6 cara 4 orang duduk mengelilingi meja bundar. Nah, dari soal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 6 cara 4 orang duduk mengelilingi meja bundar. Selanjutnya ada permutasi. Nah, dalam permutasi ini terdapat definisi yang pertama, yaitu permutasi dari sebuah himpunan dengan objek yang berbeda adalah sebuah susunan terurut dari objek-objek tersebut. Nah, pengertian dari permutasi ini ada permutasi R, yaitu susunan terurut R objek dari sebuah himpunan yang terdiri atas N objek yang berbeda. Nah, ada juga teorema pertama, yaitu jika N adalah bilangan bulat positif dan R adalah bilangan bulat dengan rentang 1 kurang dari sama dengan R dan R kurang dari sama dengan N, maka permutasi R dari himpunan dengan N elemen berbeda dan dapat dilihat dari fungsi ini. Nah, ada lagi akibat yang pertama. Jika N dan R adalah bilangan bulat dengan rentang ini, maka dapat disimpulkan dengan cara ini. Saya mempunyai satu contoh soal, yaitu berapa banyak cara memilih pemenang pertama, pemenang kedua, dan pemenang ketiga dari 100 orang yang berbeda yang mengikuti sebuah kontes. Dalam permasalahan tersebut dapat kita selesaikan, yaitu banyaknya cara memilih 3 pemenang adalah banyaknya susunan terurut 3 elemen dari 100 elemen ini. 100 elemen ini adalah 100 orang tadi yang mengikuti kontes, yaitu untuk mencari cara memilih pemenang 1, 2, 3 tersebut, yaitu dengan banyaknya permutasi 3 dari himpunan dengan 100 elemen atau 100 orang tadi diperoleh P 100 dari 3, yaitu dapat diperoleh ini 970 200 cara. Nah, selanjutnya ada kombinasi.
Dalam kombinasi ini terdapat definisi pertama, yaitu kombinasi dari sebuah himpunan dengan objek yang berbeda adalah sebuah susunan tidak terurut dari objek-objek tersebut. Nah, dalam kombinasi ini, kombinasi R adalah susunan tak terurut R objek dari sebuah himpunan yang terdiri atas N objek yang berbeda. Dalam kombinasi ini terdapat teorema 2, yaitu banyaknya kombinasi R dan himpunan dengan N elemen, di mana N adalah bilangan bulat positif dan R adalah bilangan bulat dengan rentang R di antara 1 dan N. Dapat disimpulkan dengan cara persamaan ini. Selanjutnya, saya mempunyai contoh dari soal kombinasi tersebut, yaitu berapa banyak cara memilih 5 kartu dari 52 kartu dan berapa banyak memilih 47 kartu dari 52 kartu. Nah, penyelesaiannya dapat dilihat. Nah, jika kita memilih 5 kartu dari 52 kartu, tadi kan sudah diketahui bahwa ada rumus untuk menyelesaikan persamaan ini. Jika kita memilih 5 kartu dari 52 kartu, dapat dicari dengan rumus menjadi C52 dari 5, dan sedangkan untuk memilih banyak cara 47 kartu dari 52 kartu dapat dilihat dari cara ini. Ini salah ya, ini seharusnya 47 faktorial. Selanjutnya ada prinsip pigeonhole. Nah, dalam prinsip pigeonhole ini, misalkan ada 20 merpati yang terbang menuju sarang merpati yang terdiri atas 19 rumah merpati. Karena di sini ada 20 merpati, sedangkan rumah merpati yang tersedia hanya berjumlah 19, otomatis banyaknya merpati lebih banyak daripada jumlah rumah merpati, yaitu lebih banyak 1 daripada jumlah rumah merpati. Nah, maka paling sedikit 1 dari 19 rumah merpati tadi akan memuat sedikitnya 2 merpati. Nah, untuk melihat kebenaran dari pernyataan ini dapat kita ilustrasikan sebagai berikut, yaitu jika masing-masing rumah merpati memuat paling banyak 1 merpati, maka jumlah merpati yang berada di dalam jumlah merpati ada 19 ekor. Padahal jumlah merpati ada 20 ekor. Sehingga seekor merpati harus masuk ke salah satu dari 19 rumah merpati. Akibatnya akan ada 1 rumah merpati yang memuat 2 merpati. Nah, dari prinsip yang ada tersebut dikenal dengan prinsip rumah merpati atau pigeonhole principle, yang secara umum diilustrasikan sebagai berikut. Nah, selanjutnya di sini terdapat teorema pertama dari prinsip pigeonhole. Jika N merpati ditempatkan pada M rumah merpati, di mana N lebih besar dari M, nah, maka terdapat rumah merpati yang memuat paling sedikit 2 merpati. Nah, dari teorema pertama tersebut dapat dibuktikan. Nah, misalkan
kesimpulan dari pernyataan tersebut salah, sehingga setiap rumah merpati memuat paling banyak satu merpati. Karena ada M rumah merpati, maka paling banyak M merpati yang bisa dimuat, padahal ada N merpati yang tersedia dan N lebih besar dari M. Akibatnya dapat sebuah kontradiksi dari pernyataan tadi. Nah, jadi pengandaian salah, sehingga kesimpulannya terdapat rumah merpati yang memuat paling sedikit, yaitu 2 merpati. Dari pernyataan tadi, saya punya satu contoh soal, yaitu di mana 367 orang tunjukkan bahwa sedikitnya ada 2 orang yang memiliki hari ulang tahun yang sama. Penyelesaian dapat dilihat karena dalam setahun hanya 366 hari. Nah, kemungkinan dalam setahun kan hanya ada 366 kemungkinan hari ulang tahun. Nah, tadi yang diketahui ada 367 orang, sedangkan dalam satu tahun hanya ada 366 hari. Maka dalam 367 orang tadi, jika dikurangi 366 hari, kemungkinan ada satu orang yang mempunyai hari ulang tahun yang sama. Jadi dapat disimpulkan ada sedikitnya 2 orang yang mempunyai hari ulang tahun yang sama. Nah, dari pernyataan tadi bisa dilihat jika ada misal satu burung yang lebih, maka kemungkinan ada 2 yang berpasangan. Dari penjelasan semua tadi, saya akhiri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.